Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yustin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis plus organisasi. Hari ini tim Cawekam kembali ke kediaman Mbak Ririn selaku kemarin itu ini sedikit informasi guys, bahwa dulu itu kan Mbak Ririn ini ketua DPC Bandar Lampung. Hari ini kita kasih selamat untuk sahabat Cawekam Lovers, beliau sudah amanah menjadi ketua DPD Ya, Provinsi Lampung. Terima kasih keren. teman-teman. Iya, keren kemarin nggak nyampe setahun kayaknya ya. Nggak nyampe setahun langsung naik jabatan kalau bahasa. Iya kan ya. Apa kabar Mbak Ririn? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sehat. ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat dulu, kantong kemudian. Iya. Nah di sebelah kita juga ada kehadiran mbak kita yang cantik ini, bukan namanya ya, panggilannya Uwo. Wah, kalau udah dibilang Uwo itu biasanya perempuan Lampung untuk yang tua. Nah apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat baik ya. Wah ini kayaknya tampak cerah sekali hari ini. Ini seperti kuenya nih, agak-agak gemesin ya. Gimana nih? Kemarin itu sempat deklarasi ya kita, pelantikan atau deklarasi? Pelantikan ya, pelantikan. Apa nih perkembangan dari PMKM Prima Indonesia hari ini setelah DPC ke DPD? Apa progresnya nih? Iya, alhamdulillah DPD sudah terlantik 15 kabupaten dan kota. Wah keren. Alhamdulillah. Nah progresnya itu untuk saat ini karena di UMKM itu masalahnya kan hanya di permodalan dan Pemasaran. Iya, permodalan jauh dan ya. pemasaran. Jadi untuk saat ini kami lagi tekankan untuk program pemasaran dan permodalan. Wah ini memang artinya ujung tombaknya itu ada di situ ya, yang namanya UMKM pasti kalau nggak modal ya dipasarin. Ada modal nggak ada pasarnya juga bingung ya kan. Iya. Ada yang mau dipasarin tapi nggak ada modal ya bingung juga. Tapi ini Mbak, terutama perizinan dulu maksudnya. Oh ya, Ya, tahapannya, pasti, prosedurnya, iya. Karena kalau bagian sudah berhubungan dengan pasar, ya harus izin itu dulu ya Mbak ya. Kebetulan kan teman-teman yang masuk di PMKM ini saat ini mereka sudah banyak yang mempunyai izin memang. Nah yang belum tetap kami Dampingi ya. untuk perizinan. Nah, kalau waktu itu nih yang informasi yang kita dapat bahwa di DPC itu hampir ratusan ya Mbak ya UMKM yang ada di Bandar Lampung. Nah, hari ini 15 kabupaten, database-nya berapa nih untuk PMKM Prima? Untuk pastinya belum tapi ya? paling tidak nanti kita punya program setiap kelurahan itu kita ambil 10 kelurahan aja ya? dulu ya. Karena nanti sampai ke DPK kita ambil 10 aja dulu. Kalau Bandar Lampung aja ada 126 kelurahan. Artinya kalau kita ambil 10 aja Bandar Lampung saja ada 1260. Iya. Wah, iya. Oh, itu memang di tiap kelurahan itu pasti ada 1 sampai 10 UMKM itu pasti ada ya, Mbak ya? Insya Allah ada. Insya Allah Bahkan ada, lebih. ya? Iya, apalagi masa pandemi ini. Apalagi ya, sekarang semua kan UMKM. Semua berusaha untuk menjadi UMKM. Siapa sih di balik PMKM Prima ini di pusatnya ya kan, program-programnya yang selain yang ada di Mbak sebutkan tadi permodalan dan apa namanya tadi pemasaran ya, itu apakah ada program-program lainnya? Di pusat sendiri diketuai oleh Bapak Muhammad Umar, beliau seorang pengusaha. Kemudian dari pusat itu ke daerah-daerah, salah satunya adalah saya. Dan di Lampung ini pelantikan yang ke-19. Oh 19, dari 34 itu sudah 19 ya. Saya termasuk ke-19 dan kompronya sudah jadi. Kemudian setiap daerah kan harus mempunyai program. Nah kalau di DPD sendiri programnya adalah pemasaran dan permodalan selain perizinan gitu ya. Nah untuk permodalan kami berusaha untuk menggandeng beberapa bank juga fintech, fintech karena memang UMKM ini
butuh sekali Butuh, modal. iya. Iya. Modal itu pokoknya Jadi soal ini ya, artinya kur ya. ada kur, kemudian ada fintech yang misalnya Fintech itu seperti apa, Mbak? gini, jadi ini permodalannya kalau yang fintech ini kami hanya 3-6 bulan. Misalnya nih, ada owner nih, misalnya owner kayak Mbak Anissa ini, owner dia masuk ke PMKM? enggak masuk ke, kami masukkan ke Indomaret misalnya. Kalau Indomaret itu kan nggak bisa kemudian langsung dibayar, atau nggak bisa satu nota dibayar berikutnya, itu bisa masih ada numpuk sistemnya gitu ya. ada sistemnya, sehingga kalaupun modalnya misalnya 30 juta ya harus berlipat dari itu. Nah, akhirnya kan kita perlu modal nih, si owner ini kan perlu modal. Nah, tetapi apa pasti gitu loh, dia bisa membayar secara pasti kan, secara pasti. Nah, kita mencoba untuk carikan talangan dana. Nah, talangan dana ini kami berusaha untuk bekerja sama dengan beberapa bank dan beberapa koperasi serta pihak-pihak finance yang lain. Artinya ada permodalan yang akan bekerja sama dengan bank dan koperasi, guys. Iya. Nah, untuk bocoran dikit nih, ini kan siapa tahu nih ternyata ada UMKM yang belum masuk ke PMKM Prima Indonesia, ini agak kepo nih. Waduh, dapat modal nih, kira-kira bantuannya seperti apa sih, persyaratannya gimana? Nah, Mbak, biasanya kan kalau bank itu walaupun kur, kan seharusnya nggak pakai jaminan nih, di bawah 50 apa gitu ya. Tapi kan rata-rata kalau bank ini minimal BPKB lah, BPKB motor baru bisa. Nah, kalau kira-kira di yang akan diajukan ke PMKM Prima ini kan nggak pakai, tetap ya nggak pakai jaminan, atau jaminannya adalah PMKM. Jadi gini, kebetulan saya mendapatkan surat kuasa dari pusat untuk tackle mengenai permodalan ini. Jadi alhamdulillah teman-teman yang mengajukan modal itu ya selain memang harus benar-benar ya, kami kan harus seleksi gitu ya. Kalau enggak yang cacat juga PMKM itu kalau memang sudah memenuhi syaratnya itu kami tidak pakai jaminan. Tidak pakai jaminan, tetapi ya jaminannya adalah PMKM organisasinya. Baik buruknya ya organisasi ini lah ya. Tetapi siapakah yang boleh kami fasilitasi? Yaitu anggotanya, karena siapapun bisa mengatakan saya orang PMKM, tetapi kalau dia tidak bisa menunjukkan kartu anggota dan BPJS Ketenagakerjaan dari PMKM, berarti yang bersangkutan belum merupakan anggota PMKM secara resmi. Jadi syaratnya harus mendaftarkan sebagai anggota dulu, guys. Nah, bagi sahabat Cawekam Lovers yang belum masuk menjadi anggota PMKM Prima Indonesia, segera hubungi Mbak Ririn, karena di situ banyak program. Contoh modelnya sih cuma 2 ya, tapi itu menjadi banyak sebenarnya, permodalan dan pemasaran. Ini banyak, ngomongin modal aja udah berapa bank, berapa koperasi ya kan. Ngomongin pemasaran, ada Lotte, ada ada Indomaret dan sebagainya. Nah, ini artinya sebuah peluang. Kami punya ini lapak-lapak juga yang kami jadikan sebagai wahana untuk edukasi dan rekreasi itu di Pekor. PKWR itu ada. Kemudian kami juga dilibatkan di Gatsu yang punya wali kota. Kemudian ini nanti kami juga akan mengadakan bazar-bazar, dan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa stakeholder ya untuk mengadakan bazar. Karena memang pemasaran itu harus. Ada barang nggak ada yang pasar, nggak ada yang beli kan, bingung ya Mbak ya. Ya itu adalah ini sebenarnya PR besar UMKM ya Mbak ya. Iya. Nah, di depan kita ini sudah ada salah satu produk dari anggota PMKM Prima Indonesia, Mbak Ririn ya. Nah, ini ketemu, ini bagaimana nih? Kebetulan kemarin itu kan Bandar Lampung menyatakan diri sebagai kota yang sudah layak untuk didatangi pariwisata lah. Kami mengadakan etalase. Etalase pariwisata. Kami kemarin ada acara di Polinela ya, di Polinela. Nah, kebetulan Mbak Nisa ini
ada di sana dan saya disuruh nyicipi kuenya gitu tadinya. Oh ternyata oke juga gitu ya kuenya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol, saya mengenalkan diri sebagai ketua PMKM, kemudian beliau sama mamanya mengenalkan diri bahwa beliau punya produk gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai di sini ya, sampai di sini. Dan karena ini sudah ber-PIRT, sudah ada pangan izin rumah tangganya, ini sudah layak dijual di toko oleh-oleh, kemudian di apa itu ya di tempat-tempat di gerai-gerai, maka kemudian ini akan kami angkat juga sebagai makanan khas Lampung yang sudah layak bisa dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat banyak dan diakui di Lampung. Gitu. Karena ini kue asli, kue asli Lampung guys. Kalau ini biasanya kalau ini ya di keadatan itu yang gunain kue-kue ini adat Saibatin. Biasanya adat Saibatin itu baik dia pesisir, pesisir barat, Lampung Barat dan Kalianda ini biasanya pakai ini. Bengkulu juga ada. Bengkulu juga kue tar ya, oh ya kue tar. Dari sekian produk yang ada nih, ya kan? Kenapa pilih kuliner khusus kue daerah? Kalau untuk kuliner sendiri, saya itu dari SMP sebenarnya udah suka jualan. Suka jualan kue? Iya, lebih ke makanan, snack, kue, roti itu udah saya coba semua dari zaman sekolah. Pinter masak artinya nih? Enggak juga sih. Lebih ke kue-kue gini, kalau masakan itu kurang. Nah, terus ini baru udah 3 tahun berjalan. Oh, udah 3 tahun. Udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Artinya 2018. Iya, dari 2018. Itu semenjak ayah saya nggak ada. Oh, gitu. Ya. Dulu ayah suka makan ini. Kan dulu iya, inspirasinya guys. Cuman ada di kayak lebaran atau hajatan ya nikahan. Paling kita makan kalau kita ke Kerui aja gitu kan. Nah, tapi semenjak ayah saya sakit itu ibu suka bikin untuk ayah gitu kan. Nah, dari situ dari ibu suka bikin, terus 2018 itu ayah nggak ada, itu mulai ibu posting awalnya. Cuman ya iseng aja, iseng posting, ternyata ada yang mau, jadi keterusan sampai sekarang. Terus izinnya, halalnya. Wah, karena memang jarang ya guys ya kue kayak gini. Dicarinya susah kalau di Bandar Lampung. Kalau ke Kurui mungkin banyak. Terus orang bisa bikin ya kan. Kalau di Bandar Lampung kan susah sekali nyari ini. Dan kayaknya kayak legit, kalau nggak lebaran nggak makan legit aja. Ya kan. Akhirnya ini menjadi makanan snack bisa dimakan. Ini memang namanya buah ya, buah tart. Kalau bahasa Indonesianya kue tart. Ini kita ada nama usahanya Sneku. Sneku. Ya. Oh iya, ini di dalam Sneku itu produknya buah tart. Buah tart. Oh gitu. Oh namanya Sneku. Iya. Nah Sneku ini ada selain buah tart, ada nggak buah tart? Dulu ada, tapi sekarang kita fokus di sini. Fokus di sini ya. Ini yang lebih menjanjikan kan? Jarang yang buat. Ya kan jarang yang buat. Ngomongin buah tart ini kan sama kayak kue 9 jam apa itu ya, prosesnya lama kayak kue legit itu prosesnya lama. Ini prosesnya gimana nih Mbak? Prosesnya dari selain nanasnya dulu, itu nanas kita buat sendiri, marut sendiri, kita pakai parutan kelapa marutnya. Jadi dia nanasnya masih bertekstur. Serat ya, serat ya, masih ada seratnya. Terus gulanya juga kita gula pasir asli, nggak pakai tambahan lain-lain. Terus untuk pembuatan yang adonannya ya kayak bikin kue biasa. Kue biasa ya. Iya. Berapa lama ini jadinya nih kue ini? Kalau untuk dari kalau selai kan bisa dibuat di waktu yang berbeda ya. Kalau untuk kue ini sendiri? Untuk kuenya sendiri nggak lama sih, cepet ngopernya aja yang agak lama itu sekitar 1,5 jam untuk api atas. Oh gitu. Api bawahnya itu setengah jam. Oh gitu. Nah kalau saya lihat tadi seperti yang di Mbak Riden sebutkan, sudah ada PRT-nya. Ini ada yang masih kurang nggak? Kayak misalnya BPOM ya, apa halal itu perlu nggak sih sebenarnya? Kalau BPOM enggak, ini enggak ya? Ini udah cukup. Cukup ya? Cukup. Oh. Kalau ini udah cukup. Jadi nggak perlu ada yang lain ya? Oh, halal kita baru keluar juga halalnya. Oh, baru keluar juga. Iya. Jadi halal ini udah layak banget ya. Ya sudah 4 tahun ya. Iya. Jadi memang pendampingan untuk izin dan sebagainya sudah clear kalau Mbak Anissa ya untuk snack. Waktu pembuatan PIRT dan sebagainya susah nggak sih?
Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak. Apa ada orang dalam kayak Enggak. misalnya orang PMKM? Saya ngurus semua sendiri dari Sendiri ya? PKP dulu. Mhm. Dari PKP terus saya baru ngurus PYT-nya. Cepet kok, Sebenarnya nggak ribet. sulit ya? Nggak sulit. Jadi apa yang dibayangin UMKM yang di luar sana yang belum pernah masuk organisasi dan belum Iya. pernah mau masuk dinasnya itu udah bilang udah membanggarkan diri bahwa itu susah, itu sebenarnya enggak ya? Enggak. Iya. Ikutin aja stepnya gitu. Ikutin stepnya. Apalagi hari ini ada organisasi yang bernaung soal UMKM. Iya. UMKM Lebih dibantu, dibantu. lebih didampingi. Iya. Kira-kira 1 hari atau berapa nih kadaluarsa? Ini tahannya 7 hari kalau di suhu ruangan. suhu ruangan. Iya. Tapi kalau untuk di kulkas bisa berbulan-bulan. bisa berbulan-bulan ya kayak legit ya. Iya. Nah, dalam 1 hari atau dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan berapa produksi ini sudah Sehari selama 4 itu, tahun ini? sehari itu 200 yang kecil. Wow, ini Iya. ini kecil, Iya. ini aja kecil loh. Ini aja kecil. Kalau untuk yang loyang ini paling 10-20 sehari. Iya. Wah, ini sudah owner sejati yang entrepreneur nih. Kan 200 sehari ini berapa satunya? 15.000. 15.000. Jadi kalau ini sudah mengantongkan, dia sudah 3 juta sehari, bayang pun. Wah ya, wah ini ibaratnya kalau kredit mobil itu sudah bisa. Amin, amin. Ya kan sudah bisa ini, wah hebat bener. Selama 4 tahun ya? Iya. Harganya, prosesnya. Wah ini keren banget. Mbak Disa bisa jadi contoh. Contoh. Umurnya ini berapa Mbak? 24 tahun. 24 tahun guys, pemasukannya itu jadi sebulan sudah hampir hitungan sudah puluhan juta ya? Iya. Puluhan juta, keren. Sudah pintar, sudah nggak perlu pendampingan, ya kan? Terus penghasilan juga sudah, maksudnya sudah alhamdulillah. Saya pengen tanya nih, kenapa masih berkeinginan ikut organisasi? Itu dia pemasaran. Pemasaran ya, masih butuh pemasaran. masih butuh. Kan masih muda, Mbak. Masih muda ya, iya loh. Siapa tahu Iya. punya gerai sendiri nantinya kan Amin, khusus kue tart di iya. Lampung itu oleh-oleh Amin. hanya punya Mbak Anissa. Iya. Keren. Nanti ada logo PMKM Prima Indonesia. Iya. Mbak, gerai-gerai yang ada di kue tart hari ini ya sudah di mana aja? Atau hanya produksinya di rumah? Ini kita di rumah produksi, Produksi, ya. untuk paling di rumah itu untuk yang online dan reseller-reseller yang ambil. Nah. Kalau untuk Gerai? pemasaran itu kita titip. Sistem Titip. Di mana aja kita bisa dapat nih? Di pasar, toko-toko kue di pasar-pasar. Oh, pasar ada tradisional. Pasar tradisional, pasar Hmm. Lehalim, Untung, Kandis, Hmm. terus pasar Tugu. Pokoknya udah banyak di pasar. Sama toko-toko roti. Sama toko-toko. Iya, toko-toko roti di Bandar Lampung. Kalau untuk toko besar itu kita baru masuk di Yusi Akmal. Yusi Akmal. Oh, jadi Yusi Akmal kan udah pada ini ya. Tinggal ke Yusi Akmal cari buat tart snack. Yusi Akmal dia premium, dia khusus. Oh, premium ya. Oh, ada premiumnya. Ada, tapi khusus mereka minta minta request sendiri. Jadi yang itu hanya Hanya Yusi khusus Yusi Akmal. Oh, gitu. Ini lagi proses kita untuk toko oleh-oleh. Mm-mm. Lagi masukin. Jaya Bakery juga Jaya udah Bakery. masukin sampel. Wah, keren ini, Mbak. Doain aja Oh, lancar. amin. Emang pengusaha banget ini. Amin. Iya. Mbak Ririn, kira-kira pendampingan yang ini kan udah selesai semua nih ibaratnya ya, tinggal bagaimana pemasaran juga ya. Iya. Ini kurang nih, kayaknya Mbak Anissa ini salah satu yang kenapa sih masih mau, karena butuh pemasaran yang lebih besar lagi. Nah, sebelum ke pemasaran, apa sih yang kurang kalau dilihat dari produknya Mbak Anissa? Sebenarnya nggak ada kurang sih, cuman Packaging kali ya? ya Hmm. packagingnya biar lebih cantik. Ini pakai packaging yang kardus Mbak, bawah kardus, separuh juga kardus, nanti ada kacanya yang kaca plastik plastik itu ya. sehingga insya Allah lebih Cantik ya. lebih menggoda lah. Iya, kalau kayak gini nih kayak apa Ya namanya, masih di pasar, ya? masih di pasar. Iya. Karena kan nanti Mbak Anissa ini mau produk Mbak Anissa ini mau kami angkat di high top, di lonte dan di Iya. banyak gerai-gerai lagi, sehingga Iya. lebih baik kalau di pasar mungkin oke lah, Iya. tapi kalau untuk yang itu Iya, untuk yang beda. masuk-masuk ke gerai-gerai apalagi yang udah agak besar ya, Iya. seperti mall dan sebagainya, memang lebih cantik ketika ini, dan akan lebih mahal jadinya Iya. harganya. Ini kan harganya Packaging lebih ya. mahal karena packagingnya, karena packagingnya juga mahal. iya. Tapi jualnya kan otomatis Iya. bertambah. Nah kemudian
kami ini juga lagi berusaha untuk selain YouTube nih ya, ada Instagramnya, nanti ada Instagram, kemudian nanti juga ada Facebook, WA bisnis. Kita juga sudah merambah ke marketplace-nya MTI dan nasional dan sebagainya. Nanti intinya pokoknya pemasarannya kami harus genjot. Ini salah satu produk unggulan dari PMKM Prima Indonesia ya. Ini khas daerah, dapat semua, ekonominya dapat, budayanya juga dapat. Ya, bisnisnya juga luar biasa ya. Iya. Nah, boleh cicip nggak Mbak? Boleh dong, Apa silakan. Waktu saya ya, karena takutnya yang di kru yang di luar sana, yang jauh-jauh sana pengen dah lihat saya nih. Sudah netes-netes air liur lihat saya ya. Soalnya ini manis banget ya, ininya apa nanas semua ini ya. Iya, nanas ini. Jangan sih. Oke banget ya. Cicip lagi lah. Enak. Doyan kalau Iya, pakai doyan. nasi. Pakai nasi. Apa seleknya itu buat nagih dan apa namanya Beda ya? kuahnya itu ya buat nagih. Karena manisnya bukan manis yang nyelekit ke sini itu apa namanya yang buat enak gitu ya. Ini manisnya pas terus kuenya lembut. Ada rempahnya kan masih. Kenapa sih dibilang buat itu? Buat itu bahasa Lampungnya kue. Tapi Tat itu emang namanya kue ini di sana tat. bukan bantat ya. Bukan. Kan ini agak kayak bulu tapi bantet ya. Iya. Iya. Kalau Aslinya di sana sebenarnya kue ini keras. kalau sana keras ya. Keras di sana. Inovasi. Ini udah kita inovasi, kita bikin jadi lembut karena kotak. Tadi kan kita bicara permodalan nih. Nah, untuk pemasarannya seperti apa sih kita? Pemasarannya ya kita mencoba untuk kerjasama dengan beberapa toko oleh-oleh, kemudian supermarket, lalu kita juga mau bikin gerai-gerai yang khusus orang-orang PMKM ya. Misalnya nih Mbak Anissa ada garasinya mungkin nggak kepake gitu misalnya ya, kita bikin gerainya PMKM. Nah barangnya dari mana? Barangnya konsinyasi dari teman-teman PMKM. Jadi ya Seperti silang ini ya. Iya. Wah, keren itu. Jadi setiap kelurahan nanti mungkin nih, bayangan saya setiap kelurahan yang anggotanya PMKM Prima ini sudah menyebar produk-produk selampung UMKM. Itu mungkin cita-citanya ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau untuk pemasaran di apa namanya di perusahaan luar ya seperti Haitom, Lotte mungkin itu sudah apa saja progresnya dari PMKM yang sudah akan kerjasama atau baru mau? Jadi gini, PMKM itu tidak boleh berbisnis. Oh, tidak boleh Ya, tetapi PMKM ini mempunyai sayap. Nah, Pihak CV, ketiga? ya, CV ya, CV, CV ya. dan koperasi. Koperasinya namanya Koperasi Koin Prima. Ini pun juga membantu anggota dalam masalah permodalan. Selain kami carikan di luar, gitu kan. Kemudian kami ada CV Elang Berkah Jaya. CV Elang Berkah Jaya inilah yang dia keluar, artinya bekerja sama dengan stakeholder, dengan rekan-rekan itu melalui CV Elang Berkah Jaya, sehingga kita bisa mengembangkan sayapnya. Memang hari ini memang harus ada pihak ketiga, karena yang ketiga itu biar transparansi ya, nggak ada kecurigaan sama anggota, ya kan? Dan kita insya Allah nanti sudah menggunakan aplikasi sehingga transparan para owner itu dia sudah tahu barang saya hari ini terjual berapa, duit saya berapa dan sebagainya, kita sudah menggunakan. Wah, keren, pakai websitenya. Keren ini Mbak Rin, ini memang wajar kalau misalnya sebelum setahun saja sudah naik tingkat. Terima kasih. Hebat banget Mbak Rin ya. Mbak Anissa, selain produksinya lewat online ya, di apa namanya di rumah produksi di mana? Di Jalan Nusantara 6, Labuan Ratu. Labuan Ratu, oh dekat kita tangga rupanya. Selain rumah produksinya situ, apakah ada media sosialnya kita? Ada Instagram. Instagramnya apa tuh? Snackku.official. Snackku.official. FB? FB belum ada. Belum. Kalau TikToknya? Nggak ada juga. Nggak ada. Kita lebih di Instagram. Oke, bagi sahabat Cowekam Lovers yang mau kepo-kepo tentang kue tatnya, produk kuliner dari khas pesisir barat ya. Pesisir Barat. Cek IG-nya snackku.official. Nah, mau kepo-kepo, WA-nya boleh? WA bisnis. WA. Siapa tahu mau langsung
0831 6815 3498. Nah, catat ya guys ya, nanti kita tulis juga di deskripsi. Nah, untuk PMKM Prima Indonesia, kalau kemarin kan di sini DPD ya, DPC Bandar Lampung ya. Sekretariat kita masih di sini ya Mbak ya? Masih. Gimana itu Mbak? Di perumahan Budi Sukarame Asri, Blok A nomor 25, Jalan Pulau Sebesi, Bandar Lampung. Masih tetap di sini ya. Tapi kayaknya medsos berubah ya? Medsos nanti berubah. Dan DPC juga sudah berubah. DPC itu ada di Kedaton sekarang. Gitu. Sini DPD, kemudian DPC yang tadinya di sini kita pindah di Kedaton karena DPC-nya sudah ganti ya, sudah ganti ketua. Nah, satu lagi nih Mbak Ririn. Ya. Bagi sahabat cowok kamu mau buat sini yang wah ini kayaknya keren nih PMKM Prima Indonesia, bisa bantu permodalan, bisa juga bantu pemasaran, kira-kira perizinan. Nah, kira-kira untuk menjadi anggota nih apa syaratnya? Syaratnya gampang. Jadi syaratnya itu hanya membawa fotokopi KTP 2, kemudian membawa pas foto 2, nanti mengisi blanko ya, ada form anggota, lalu membayar uang administrasi 68.000, itu nanti sudah mendapatkan kartu jaminan ketenagakerjaan dengan klaim 42 juta ketika meninggal dunia karena kecelakaan kerja, kemudian 3 juta ketika meninggal dunia biasa, kemudian rawat jalan ada, kemudian rawat di rumah sakit atau opnam itu di kelas 1 ya, sangat murah sekali ya. Nanti bisa dibayar melalui Alfa ya. Jadi preminya bisa dibayar melalui Alfa, kemudian kartu anggota juga mendapatkan. Kan benar-benar semuanya bisa diakomodir oleh PMKM Prima, sampai kita untuk jaminan kesehatan kita di ketenagakerjaan juga dijamin di PMKM Prima Indonesia. Salut buat Mbak Ririn dan PMKM Prima. Oke, mungkin itu saja Mbak Ririn, tapi sebelumnya promo dong Mbak Anissa ke sahabat cowok Ekam Lovers. Sahabat cowok Ekam Lovers, di sini jadi ini ada produk buah tat namanya. Ini kue khas dari Lampung. Jarang sebenarnya kita nemuin kue ini tapi kalau sekarang mungkin udah agak banyak ya orang mulai bikin juga. Semenjak kita mulai pemasaran sebenarnya udah banyak yang mulai buat juga sekarang. Nah, ini bisa ditemuin kalau untuk di Bandar Lampung sendiri udah banyak di toko-toko roti, itu sebenarnya udah banyak produk kita. Terus untuk lokasi kita itu di Jalan Nusantara 6, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Untuk Instagram itu snackfood.official, bisa di follow, dicek itu. Kalau untuk lokasi, kalau misalkan bingung itu juga bisa dicek di Maps, itu snackfood.official juga udah ada. Keren. Nah, nanti kayaknya sahabat-sahabat Ekam Lovers boleh nih kita kepo-kepo saat pembuatan di sana. Boleh nggak nih? Boleh ya. Nanti cewek Ekam Lovers mau nih syuting Mbak, mau dong. Kita tiap hari produksi kok. Iya. Oh, tiap hari produksi ya. Tinggal saya di sini, ibu lagi produksi. 200 guys. 200 ya. Iya. Terima kasih Mbak Ririn, Mbak Anissa sudah bersedia cowok Ekam hadir di PMKM Prima Indonesia, Sekretariat DPD PMKM Prima Indonesia Provinsi Lampung. Semoga kegiatan dari PMKM Prima lancar, sukses, usahanya juga lancar, sukses, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Anissa dan Ririn. Ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.